sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Naila Fasabila. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda. Prodi saya adalah D3 Farmasi. Di video kedua ini, saya akan menjelaskan tentang materi ejaan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu ejaan. Ejaan adalah keseluruhan perlambangan bunyi bahasa, penggabungan dan pemisahan kata, penempatan tanda baca dalam tataran satuan bahasa. Nah, dalam KBBI, ejaan itu kaidah-kaidah atau cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam bentuk huruf serta penggunaan tanda baca dalam tataran wacana. Umumnya, cakupan bahasa ejaan membicarakan yang pertama, pemakaian huruf vokal dan konsonan, yang kedua, penggunaan huruf kapital dan kursif, yang ketiga, penulisan kosakata dan bentukan kata, yang keempat, penulisan unsur serapan, aplikasi, dan kosakata asing, dan yang terakhir adalah penempatan dan pemakaian tanda baca. Fungsi tersebut antara lain adalah sebagai landasan pembakuan tata bahasa, yang kedua, sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan, serta alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Dan terakhir adalah ejaan berfungsi untuk membantu pemahaman pembaca dan mencerna informasi yang disampaikan secara tertulis. Sebelum mengenal lebih dalam tentang apa itu ejaan, mari kita mengenal dulu tentang sejarah ejaan dalam bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan. Ejaan yang saat ini dipakai adalah ejaan bahasa Indonesia yang mulai berlaku sejak tahun 2015. Ejaan ini merupakan perubahan keempat dan menggantikan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Berikut ini dipaparkan perkembangan ejaan yang digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda sampai awal kemerdekaan. Yang pertama itu adalah ejaan Van Ophuijsen. Pada tahun 1990, seorang ahli bahasa dari Belanda bernama Charles Adrian Van Ophuijsen itu pada tahun 1856 sampai 1917 itu mendapat perintah untuk merancang suatu ejaan yang dapat dipakai dalam bahasa Melayu. Nah, terutama untuk kepentingan pengajaran. Ejaan tersebut belum dikatakan berhasil karena mendapat kesulitan, yaitu melayukan tulisan beberapa kata yang diambil dari bahasa Arab. Nah, yang mempunyai warna bahasa yang khas. Hambatan-hambatan tersebut selalu diperbaiki dan disempurnakan oleh Van Ophuijsen. Nah, ejaan tersebut itu secara lengkap termuat dalam kitab Logat Melajo. Nah, pada tahun 1926, sistem ejaan mendapat bentuk yang tetap. Huruf-huruf yang mendukung ejaan Van Ophuijsen adalah sebagai berikut. Itu tuh ada huruf vokal, bunyi diftong, bunyi konsonan, bunyi hamzah, bunyi ain, bunyi treman, dan bunyi asing. Nah, yang kedua itu ada ejaan republik atau ejaan Swandi. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan sudah mulai memikirkan keadaan ejaan yang tidak mampu mengikuti perkembangan zaman ejaan internasional. Nah, oleh sebab itu pada tahun 1947 muncullah sebuah ejaan baru yang diresmikan oleh Dr. Swandi. Nah, saat itu beliau menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pada tanggal 19 Maret 1947 kemudian disebut sebagai ejaan Republik atau ejaan Swandi. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan Swandi atau ejaan Republik itu adalah yang pertama, ada huruf OE diganti dengan U seperti dalam kata berikut, guroe menjadi guru. Yang kedua itu ada itue menjadi itu, dan yang ketiga ada omor menjadi umur. Nah, bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan huruf K seperti dalam kata berikut, yang tidak yang awal pakai petik di atas menjadi tidak pakai K belakangnya, pak menjadi pak, maklum menjadi maklum, rakyat menjadi rakyat yang ada K-nya. Yang ketiga adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, ejaan tersebut itu dibentuk pada tanggal 16 Agustus 1972. Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan yang lazim sesuai dengan EYD. Nah, peresmian ejaan tersebut berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 yang sebelumnya sudah tercantum dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 03-A-1-72 pada tanggal 20 Mei 1972. Nah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil
yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, yang memuat berbagai ejaan bahasa Indonesia atau pemakaian ejaan yang baru. Nah, karena penuntut tersebut belum dilengkapi, oleh karena itu panitia pengembangan bahasa Indonesia yang dibentuk oleh Menteri Kebudayaan dan berdasarkan surat keputusan nomor 156/P/1972 pada tanggal 12 Oktober tahun 72 itu tuh menyusun buku pedoman umum yang berisi pemaparan kaidah ejaan yang lebih luas. Nah, beberapa perbedaan yang paling menonjol dengan ejaan bahasa Indonesia sebelumnya yaitu ejaan Suwandi adalah sebagai berikut. Yang pertama, huruf yang berubah fungsi adalah sebagai berikut. DJ menjadi C aja. Itu contohnya itu seperti kalimat jalan. J yang awalnya pajung menjadi Y menjadi payung. NJ janji yang menjadi NY menjadi nyanyi. SJ isjarat menjadi SY yaitu syarat. TJ cukup menjadi C menjadi cukup. CH akhir menjadi KH jadi akhir. Nah, yang kedua itu ada peresmian penggunaan huruf berikut yang sebelumnya belum resmi adalah pemakaian huruf F dalam kata maaf dan fakir, pemakaian huruf V dalam kata universitas dan valuta, pemakaian huruf Z dalam kata lezat dan zeni. Dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan terdapat pembicaraan yang lengkap, yaitu yang pertama pembicaraan tentang nama dan penulisan huruf, yang kedua itu tuh pembicaraan tentang pemakaian huruf, yang ketiga pembicaraan tentang penulisan kata, yang keempat pembicaraan tentang penulisan unsur serapan, dan yang kelima adalah pembicaraan tentang pemakaian tanda baca. Nah, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD beberapa kali mengalami revisi sejak pertama diterbitkan tahun 1972. Pada tahun 1988, Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan atau disebut dengan PUEYD edisi kedua diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0543A/U/1987 pada tanggal 9 September 1987. Kemudian pada tanggal 2009, PUEYD edisi ketiga diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009. Nah, sampai sekarang PUEYD itu masih digunakan. Nah, yang terakhir adalah ejaan bahasa Indonesia atau EB. Istilah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD sejak tahun 2015 sudah tidak digunakan lagi berdasarkan Perputusan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2015 tanggal 26 November 2015. Ada 3 perbedaan yang menonjol antara EYD dan EB. Yang pertama, penambahan huruf vokal diftong. Pada EYD, huruf diftong itu hanya 3 yaitu AI, AU, dan AO. Sedangkan pada huruf EB, huruf diftong ditambah 1 yaitu EI, misalnya pada kata geyser dan survei. Yang kedua, penggunaan huruf kapital. Nah, pada EYD tidak diatur bahwa huruf kapital digunakan untuk menulis unsur julukan, hanya menuliskan nama orang saja. Dan perbedaan yang ketiga adalah penggunaan huruf tebal. Pada EYD, fungsi huruf tebal 3 yaitu menuliskan judul buku, bab, dan semacamnya. Yang kedua, mengkhususkan huruf, dan yang terakhir adalah menulis lema atau sublema dalam kamus. Nah, sedangkan pada EB, fungsi ketiga dihapus. Dalam pedoman ejaan bahasa Indonesia atau PUEB terdapat beberapa aturan sebagai berikut. Yang pertama adalah pemakaian huruf, huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Yang kedua itu penulisan kata, ada kata dasar, kata perimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, partikel, singkatan, dan akronim, serta angka dan bilangan, dan kata ganti dan kata sanda. Yang ketiga itu ada penempatan tanda baca, diantaranya tanda titik, tanda koma, tanda titik 2, tanda titik koma, tanda hubung, tanda pisah, tanda titik-titik atau elipsis, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung biasa, tanda petik tunggal, tanda petik ganda, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda apostrof. Nah, tanda baca tersebut diaplikasikan dalam teks sesuai dengan kaidah yang berlaku secara resmi. Untuk lebih mengetahui aturan dalam ejaan bahasa Indonesia pada tahun 2015 tersebut dapat dilihat langsung lewat PUEB. Nah, sekian penjelasan saya. Apabila kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.